Shalom, jumpa lagi dalam Rehat Toraya, edisi Jumat 18 Desember 2020. Pembacaan kita Ibrani pasal 1, ayatnya yang kelima sampai pada ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, pemilik hidup dan kehidupan kami. Bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bersyukur saat ini diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 1, ayatnya yang kelima sampai pada ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan menyimak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mencintai keadilan dalam kehidupannya, seperti tema kita saat ini. Amin. Firman Tuhan. Mencintai keadilan. Sebuah film keluarga yang menarik berjudul The Winslow Boy
mengisahkan tentang seorang anak berusia 13 tahun yang dikeluarkan dari sekolah militer di Inggris karena dituduh mencuri. Namun ayah si anak yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Mengerahkan segala kemampuan untuk membela anaknya itu. Saat kasus ini menarik perhatian masyarakat, banyak orang mendukung anak itu dengan mengeluarkan slogan, "Biarlah keadilan ditegakkan." Kenapa ada slogan itu? Karena dalam diri kita selalu ada kerinduan untuk keadilan bagi orang lain, serta bagi diri kita sendiri. Salah satu sifat Tuhan adalah adil. Salah satu sifat Tuhan adalah adil. Hal itu dapat dilihat dengan jelas dalam pengabdian Yesus terhadap keadilan dan benciannya terhadap kefasikan dalam kehidupan, pelayanan dan kematiannya. Kesetiaan Kristus kepada Bapanya selama ia berada di bumi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasih-Nya terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kejahatan. Di sini keadilan Tuhan adalah sempurna. Keadilan Tuhan utuh. Keadilan Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela. Semua yang Tuhan rencanakan, semua yang Tuhan putuskan dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan itu nampak dalam pelayanannya ketika Yesus masih nampak melayani sebagai manusia di dunia. Sebab itu, sebagai umat-Nya, kita pun harus hidup dalam keadilan dan harus membenci kefasikan yang nampak dalam hubungan kita dengan sesama. Hal itu akan terjadi apabila kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia, dengan Tuhan, sumber keadilan itu sendiri. Sumber keadilan Tuhan sendiri. Kita hanya butuh keadilan hati. Kita hanya butuh kekuatan hati dan tuntunan Roh Kudus. Bahwa dengan melakukan keadilan, maka Allah pun akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita. Orang percaya mencintai keadilan, belajar pada Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik,
dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu hari ini boleh memberkati kami, di mana kami diajak untuk mencintai keadilan, belajar pada Yesus, mencintai keadilan dalam kehidupannya, hidupnya. Kami pun dituntut sebagai orang yang percaya mencintai keadilan dalam hidup ini, berbuat adil kepada sesama kami, bahkan semua ciptaan Tuhan. Hanya kami boleh melakukan keadilan, berbuat adil dalam kehidupan ini ketika kami membangun, merawat hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena sumber keadilan adalah Yesus Kristus sendiri. Tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Semakin hari, semakin merawat hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa setiap hari, doa setiap saat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu hari ini boleh memberkati kami, dan terberkatilah kami dengan firman hari ini. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami, namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.